Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UIN Maulana Amalik Ibrahim Malang. Mungkin masnya bisa perkenalan dulu namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Abdul Salafuddin. Saya salah satu mahasiswa UIN Malang dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2021. Berarti semester 7 ya, Mas? Iya, semester 7. Oke. Jadi kan Mas Afif ini kurang lebih sudah 3 tahun di UIN Malang ya, Mas. Iya. Jadi sudah tahu bagaimana seluk-beluk di UIN Malang. Nah, terkait isu-isu yang lagi hangat sekarang, mungkin Mas Afif bisa jelaskan isu yang hangat di UIN Malang sekarang. Mungkin isu yang lagi hangat di tataran kampus UIN Malang itu sendiri, penerimaan mahasiswa yang overload, padahal dari segi fasilitas ataupun dari segi ruang kelas yang bisa digunakan untuk pembelajaran itu masih terbilang kurang, karena sehingga dari adanya overload itu kebanyakan mahasiswa baru itu ruang kelasnya susah untuk mencari. Contohnya ada beberapa kelas yang di ruang kelasnya itu masih ada yang duduk karena ada kursinya tidak mencukupi, dan itu yang menyebabkan overload karena penerimaan dari mahasiswa baru itu. Jadi dari pihak rektorat ini kurang menyediakan fasilitas tambahan, padahal jumlah siswanya juga bertambah itu, Mas ya ini. Iya, betul. Mungkin apakah ada isu lain, Mas, kalau untuk sekarang ini? Kalau isu lain terkait yang hangat-hangat ini mungkin kampus 3. Nah, kalau kita melihat dari beberapa postingan yang ada di IG Tema Fakultas, itu kampus 3 ini merupakan salah satu kampus yang baru bisa dioperasikan pada tahun ini, dan itu untuk mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran. Dan kemudian dari mahasiswa baru ini banyak mengeluhkan terkait dari kampus 3. Yang pertama, ada biaya yang mahal, beda sama kampus 1. Kalau di kampus 1 itu harganya sekitar 7,5 untuk biaya mahat. Kalau di kampus 3 itu biaya masuk mahat itu sekitar 10 jutaan. Kemudian air di sana itu terbilang kayak langka gitu. Jadi ketersediaan ini air itu masih kurang. Terus kemudian harga-harga yang ada di kantin itu terbilang mahal dan berbeda dengan yang ada di kampus 3. Kemudian kalau terkait fasilitas, sebenarnya untuk kampus 3 ini fasilitas terkait mahat dan lain sebagainya sudah bagus. Akan tetapi masih banyak hal-hal yang harus dilayakkan gitu loh, terkait dari adanya mahasiswa baru yang pada tahun ini tuh menempati di kampus 3. Oke, Mas. Jadi menurut Mas Afif ini biaya dari mahat itu tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan untuk kampus itu, Mas. Sebenarnya bukan nggak sebanding, tapi masih ada hal-hal yang harus dilakukan oleh kampus ini untuk agar para mahasiswa baru ini bisa menempati, karena kan masih belum siap secara total, masih belum siap secara hal-hal yang kecil yang remeh seperti air, kemudian biaya makan dan lain sebagainya. Ya, mungkin Mas Afif ada saran untuk pihak kampus terkait permasalahan yang dari mahasiswa baru yang terlalu overload atau dari mahat 3? Baik, mungkin kalau dari saya sendiri saran sebagai mahasiswa, yang pertama terkait mahasiswa yang overload, itu seharusnya kampus ini tahu betul bagaimana kapasitas yang ada di UIN Malang. Nah, ketika kampus ini berniat untuk memperbanyak mahasiswa, maka fasilitas ataupun ruang-ruang untuk kelas itu bisa ditambahkan lagi, karena harus sebanding gitu loh. Ketika mahasiswa baru bertambah tetapi fasilitas ataupun ruang kelas itu tidak bertambah, maka terjadinya overload. Jadi
harus adanya kesesuaian atau kesetaraan yang ada di ruang kelas. Nah, kalau terkait kampus 3, pihak kampus ini sebenarnya pasti sudah melakukan berbagai studi analisis yang terkait untuk pembangunan dari kampus 3. Akan tetapi masih ada banyak ataupun beberapa hal yang memang perlu diperhatikan untuk mahasiswa baru ini menempati dari kampus 3 itu. Seperti yang tadi saya sebutkan, masalah air, terus masalah makanan, terus kemudian dan ada di salah satu IG Sitpos itu mahasiswa baru itu kayak merasa resah gitu loh dari kampus 3, bahkan sampai ada yang teriak-teriak di kampus 3 itu. Bahkan saat mandi pun mereka mandinya bukan di Mahat, akan tetapi mandinya di lingkungan kampus, sehingga itu yang mengakibatkan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu lebih kayak risih gitu loh, kok anak Mahat mandinya di kampus pakai sarung dan lain sebagainya, padahal fungsi kampus itu untuk kuliah, untuk belajar dan sebagainya. Ya, mungkin sekian saja video dari saya. Sebelumnya terima kasih Mas Afif yang Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya. See you in next video. Terima kasih.